Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzuddin Al-Faiz. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya mengenai isolator dan semikonduktor. Nah, di sini saya akan membahas tentang pita energi dan celah energi. Konsekuensi dari analisis ikatan ketat dan analisis elektron hampir bebas secara kualitatif sama. Dalam rentang energi tertentu terdapat status energi partikel tunggal. Nah, rentang energi ini disebut pita. Dalam rentang energi lain, keadaan seperti itu tidak ditemukan. Nah, rentang energi ini disebut sebagai celah. Keberadaan celah energi jelas merupakan ciri penting dari kerapatan keadaan. Seperti yang akan kita lihat di bagian selanjutnya, ketika energi Fermi berada dalam celah pita, perilaku sistem berbeda secara dramatis daripada apa yang kita temukan untuk model elektron bebas. Nah, lanjut kepada pembahasan selanjutnya. Kan tadi sudah disebutkan bahwa terdapat energi Fermi. Nah, sebenarnya di mana energi Fermi itu berada? Ketika spektrum energi memiliki celah pita, perilaku material akan sangat bergantung di mana energi Fermi berada. Pada apakah energi Fermi terletak di dalam pita atau dalam celah antar pita? Nah, pada gilirannya tergantung pada apakah pita-pita di dekat energi Fermi kosong terisi atau terisi sebagian pada suhu 0. Jika ada pita yang terisi sebagian pada T sama dengan 0 atau pada suhu sama dengan 0 derajat, maka energi Fermi akan terletak di batas antara keadaan terisi dan kosong. Nah, jika hanya ada pita yang terisi penuh dan kosong sama sekali pada suhu atau pada T sama dengan 0, energi Fermi akan berada di tengah-tengah antara pita terisi tertinggi dan pita kosong terendah. Nah, untuk memahami mengapa perilaku suatu material sangat bergantung pada di mana energi Fermi berada, pertama-tama mengingat bahwa ketika satu keadaan partikel terisi, tidak ada elektron lain yang dapat memasuki keadaan itu. Jika semua keadaan partikel tunggal pada energi tertentu terisi, tidak ada yang dapat terjadi pada energi itu. Juga tidak ada yang bisa terjadi jika energi yang semua keadaannya kosong. Hanya ketika elektron dapat mengubah keadaan tanpa mengubah energinya secara signifikan, maka mereka dapat berpindah dari satu area ke area lain di dalam sistem. Ketergantungan eksplisit dari sifat listrik sistem pada struktur pita mereka menimbulkan perbedaan antara logam, isolator, dan semikonduktor yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang energi Fermi dalam pita logam. Nah, jika energi Fermi termasuk dalam sebuah pita, ia hanya memerlukan sedikit energi panas untuk menaikkan elektron ke tingkat energi kosong dengan energi yang sedikit lebih tinggi. Elektron kemudian dapat berpindah ke keadaan lain dengan energi yang sama di berbagai bagian sistem. Karena elektron bermuatan, gerakannya adalah arus listrik. Nah, sistem dengan energi Fermi yang termasuk pita adalah logam. Nah, di dalam bab sebelumnya kami menemukan dari ekspansi Sommerfeld bahwa panas jenis pada suhu rendah diberikan oleh persamaan sebagai berikut. Jika energi Fermi terletak di salah satu pita energi, persamaan tersebut masih berlaku. Satu-satunya perubahan dari hasil elektron bebas adalah kuantitatif, karena
perubahan densitas keadaan elektron tunggal pada energi Fermi. Untuk beberapa konduktor penting seperti tembaga, perak, dan emas, hasil elektron bebas berada dalam 40% dari nilai terukur pada jenis suhu rendah. Untuk logam lain, besaran perubahannya bisa sangat besar hingga urutan besarnya. Detail struktur pita yang menimbulkan perbedaan ini bisa cukup menarik. Jika energi Fermi jatuh dalam celah energi, perilaku sistem secara kualitatif berbeda dari logam. Dan kita menemukan isolator dan semikonduktor. Sifat sangat berbeda dari logam dari satu sama yang lainnya. Kami akan mempertimbangkan setiap kasus secara terpisah di bagian berikut. Tetapi pertama-tama akan ada pembahasan tentang generik yang mengatur isolator dan semikonduktor intrinsik. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, energi Fermi dalam celah. Ketika ada celah energi antara keadaan partikel tunggal terisi tertinggi dan keadaan kosong terendah, energi Fermi harus tepat berada di antara tengah-tengah celah. Ini adalah prinsip yang sangat umum yang sudah tersirat dalam kalkulasi untuk kasus himpunan ikatan energi diskrit yang dibahas pada bab sebelumnya. Nah, untuk memastikan, perkenalkan model spesifik yang keadaannya diberikan oleh persamaan berikut, di mana pada persamaan berikut untuk A besar, B besar, A kecil dan B kecil adalah konstanta positif. Nah, nilai eksponen yang biasa digunakan adalah A kecil sama dengan B kecil sama dengan 1/2. Yang demonstrasi dibiarkan sebagai latihan bagi pembaca. Tetapi untuk saat ini kita akan menggunakan notasi umum. Nah, subskrip C besar dan V dalam persamaan yang tadi. Untuk subskrip C besar dan V dalam persamaan tersebut mengacu pada pita konduksi atau bagian atas dan valensi atau bagian bawah. Nah, konduksi hanya akan terjadi sejauh elektron tereksitasi secara termal dan pita valensi dari pita valensi ke pita konduksi. Karena kita tertarik pada suhu yang sangat rendah saat menghitung energi Fermi. Keadaan dengan energi yang jatuh lebih besar dari C besar maka hampir kosong. Sedangkan keadaan dengan energi jauh lebih kecil daripada V besar. Oleh karena itu, bentuk kepadatan pada bagian yang jauh dari celah seringkali tidak penting. Tampaknya sangat tidak mungkin bahwa keadaan partikel tunggal yang terisi dengan energi tertinggi pada suhu sama dengan 0 tepat berada di atas pita. Sedangkan keadaan kosong terendah ada di bagian bawah pita yang lebih tinggi berikutnya. Sebenarnya hal itu cukup umum. Alasannya paling gampang dilihat dari gambaran ikatan yang ketat. Pita terbentuk dari pemisahan tingkat energi atom. Jika tingkat energi atom ini terisi, maka status pita juga akan terisi. Jika energi pita tidak tumpang tindih dengan energi pita lain, itu akan terisi penuh. Sedangkan
pita yang lebih tinggi akan kosong. Dengan persamaan sebagai berikut. Seperti biasa, kita akan menggunakan perhitungan yang memberikan jumlah partikel N sebagai fungsi mu untuk mencari potensial kimianya. Persamaannya sebagai berikut. Dengan asumsi kami, pita bawah terisi tepat pada suhu 0. Dengan mengurangi persamaan 29.23 dengan persamaan 29.22, kita dapat menghilangkan N dari persamaan potensial kimianya. Nah, untuk bentuk persamaannya sebagai berikut. Menggunakan identitas dari bab sebelumnya, kita akan dapat menulis ulang persamaan sebelumnya dalam bentuk yang menunjukkan persamaan antara jumlah partikel yang dikeluarkan dari pita bawah dengan jumlah partikel yang ditambahkan ke pita atas. Maka persamaan selanjutnya akan berbentuk sebagai berikut. Mengantisipasi bahwa mu tidak sama dengan F sama dengan H ditambah L besar dibagi 2 pada suhu rendah, kita melihat bahwa eksponensial dalam penyebut kedua integrasi besar. Hal ini memungkinkan kita akan mendekati persamaan sebelumnya sebagai persamaan selanjutnya yang seperti ini, di mana kita telah memasukkan bentuk perkiraan kepadatan dalam persamaan 29.21. Nah, kita juga telah mengubah batas bawah integral di sebelah kanan menjadi minus tak terhingga, karena eksponensial di integral membuat batas bawah tidak penting pada suhu rendah. Lalu kita tidak perlu mengevaluasi integral dalam persamaan 29.26 secara eksplisit pada titik ini, tetapi kita perlu mengekstrak ketergantungan beta. Kita melakukan dengan mendefinisikan variabel baru untuk integral di sebelah kiri pada persamaan 29.26 dengan persamaan berikut ini. Nah, untuk integral yang di sebelah kanan, persamaannya seperti ini. Nah, maka untuk perhitungan energi Fermi ini menjadi persamaan sebagai berikut. Nah, untuk isolator celah antar pita terisi tertinggi atau disebut valensi dan pita kosong terendah atau yang disebut konduksi adalah besar. Nah, artinya lebih besar dari kira-kira 3 elektron valensi. Faktor ini dalam konduksi isolator dengan celah pita 3 elektron valensi atau lebih besar, tanpa elektron konduksi tidak ada arus yang dapat mengalir dan materialnya adalah isolator, seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.